Kemarin pada sholat Id di mana nih Midnight Friends? Di masjid apa di lapangan? Yang jelas bukan di IKN kan? Jadi begini ceritanya begini ya. Masjid Negara IKN direncanakan bisa menggelar sholat Id perdana di IKN tahun ini. Tapi kita tahu itu semua rencana, anggaran dan alasan yang menentukan. Dan ternyata Masjid Negara IKN ini kita nungguin belum jadi. Ibarat pacaran lama, udah lamaran, udah sebar undangan, pas hari H gedung resepsi yang disewa mendadak dipakai buat rapat undang-undang. Diduga host ini hendak menyatukan pikiran orang-orang berdasarkan canda-canda penyiaran, tapi tidak membangun edukasi pendidikan kepada orang-orang yang harus mendengar pidatonya presiden itu dalam tujuan maksudnya apa. Oleh karena itu host ini kami minta tidak usah dilanjutkan. Apabila host ini diduga ada naratif-naratif yang bukan produk daripada jurnalistik, ini orang harus diperhatikan terus ya. Saya tetap katakan persoalan-persoalan bangsa ini tidak segampang membalik tangan. Kalau sekolah mahal ya jangan sekolah. Kalau rakyat protes jangan didengerin. Kalau obat mahal jangan sakit, mati aja langsung. Sampai kapan kita hidup dengan solusi jangan ini jangan itu, udah kayak HTS-an tapi ngatur-ngatur. Seorang host dari Metro TV yang dimana harus jelas saya ucapkan, yang tadi saya lihat karena lewat di beranda saya ajak jajaran Periset Kebenaran Nasional, generasi muda yang mempunyai adik di rumah atau saudara, anak-anak remaja, dan saya punya anak remaja. Yang dimaksud dalam sebuah penyiaran langsiran berita haruslah berdasarkan narasi-narasi yang membangun. Jikalau dalam sebuah materinya adalah penjelasan Presiden Prabowo yang adalah Presiden ke-8 menjelaskan bahwa dalam sebuah pidato bahwa harga cabai mahal, sehingga harus ada sebuah pemahaman terkait dengan bagaimana di dalam kehidupan keseharian memikirkan tentang sebuah mana yang harus dibelanjakan, apalagi yang harus dikeluarkan uang untuk kebutuhan keluarga bagi masyarakat, sehingga harus kita secara ekonomis dan dinamis berpikir. Namun ada seorang host yang saya perhatikan dalam sebuah tayangannya, diduga ini hostnya Metro TV ini tidak sepadan dengan sebuah penayangan seperti apa yang diharapkan oleh pemirsa. Anak muda yang ada dalam keadaan sekarang ini di Jawa Barat sedang disorot oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yaitu yang dimana terlibat dengan perkelahian, tawuran, geng motor. Lalu Pak Gubernur memikirkan sebuah sistem pendidikan yang di mana mata kuliahnya nanti akan diajarkan tentang bela negara dari sebuah mata pelajaran anak-anak SMA, maksud saya ada wajib militer. Tujuannya adalah militer itu ada yang kita contoh dari perilaku karakteristik dari militer, satu komando. Ada juga patuh kepada pimpinan, ada istilah ankum, dan ada sumpah prajurit. Sehingga dengan adanya karakter-karakter kepemimpinan yang dimana dia wajib taat, tetapi di dalam ketaatan itu ada kebebasan berpikir dalam sebuah apa yang menjadi karya kita dalam berkarya, itu boleh-boleh saja. Tapi disentil juga sama host ini.
Tadi lewat di beranda saya bahwa Pak Prabowo sedang pidato, disentil juga sama dia. Host ini masih sangat rendah mutunya. Inilah yang dikatakan kalau orang Batak bilang gaik lok-lok, bercanda-canda tapi merusak tatanan. Saya minta kepada Perisai Kebenaran Nasional supaya bijak dalam sebuah melihat apapun yang terjadi dalam sebuah siaran-siaran. Ingat, seperti apa ini penyiarannya, siapa di dalam kru atau pemilik daripada media ini, lalu seperti apa politik masa kini, ini harus dilihat semua. Diduga host ini hendak menyatukan pikiran orang-orang berdasarkan canda-canda penyiaran, tapi tidak membangun ya edukasi pendidikan kepada orang-orang yang harus mendengar pidatonya presiden itu dalam tujuan maksudnya apa. Oleh karena itu host ini kami minta tidak usah dilanjutkan. Apabila host ini diduga ada naratif-naratif yang bukan produk daripada jurnalistik, ini orang harus diperhatikan terus ya. Saya tetap katakan persoalan-persoalan bangsa ini tidak segampang membalik tangan. Ya, kita ini praktisi hukum. Di dalam menangani perkara hukum, yang dimana hukum itu adalah sebagian daripada KUHP itu bahkan lebih dominan adalah produk Belanda, untuk diselaraskan dengan Indonesia Timur, di mana kita juga telah membuat undang-undang. Ada aja sebuah perjalanan-perjalanan di mana muncul hasil penelitian dari para pakar-pakar hukum. Ternyata apa yang terjadi gejolak di masa kini perlu dibuatkan undang-undangnya, hukum-hukumnya, dan bahkan dideteksi lebih dini, perlunya ada solusi untuk bisa mengantisipasi supaya tidak runyem, tidak rusak tatanan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila itulah yang harus tetap diajarkan, dan peristiwa-peristiwa global yang muncul dari sebuah teknologi canggih dengan era digital sekarang, jikalau tidak hati-hati kita untuk melihatnya, menyaringnya, ini bisa merusak. Nah, ternyata hostnya Metro TV ini diduga tidak sesuai dari apa yang disampaikan oleh presiden. Presiden menyatakan sesuatu, ditafsirkannya kemana-mana. Ya, perhatikan terus ini. Ya, tidak ada kebal hukum. Ya, jangankan dia, pimpinan redaksinya pun, atau siapapun, atau saya pun, nggak ada yang kebal hukum. Ya, kalau diduga ada unsur-unsur, ya, untuk mendoktrin orang-orang generasi remaja masa kini, ya, laporkan ini kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Demikian kami sampaikan bahwa Prabowo Subianto dan Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, kami sangat apresiasi seperti apa dia di dalam perpolitikan, di dalam sebuah kerinduannya, di dalam sebuah komitmennya mewakafkan diri untuk menjadi seorang bapak bagi bangsa Indonesia, bapak bagi masyarakat Jawa Barat. Dia sudah 24 jam berpikir terus bagaimana Indonesia, bagaimana Jawa Barat, Pak Prabowo dengan Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, supaya masyarakat yang adil dan makmur dan bisa sukses masyarakat dalam konteks secara keseluruhan. Perisai Kebenaran Nasional bersaksi dan berjaya.